Apa yang mau disampaikan? Baik, terima kasih Yang Mulia. Mohon izin. Saya akan menyampaikan terkait hasil pengawasan Bawaslu pada pemungutan dan penghitungan suara yang dipublikasikan melalui siaran pers tanggal 15 Februari terkait 9 masalah pada pemungutan dan penghitungan suara pemilu 2024. Nah, data itu didapatkan dari Sistem Informasi Pengawasan Pemilu atau Siwaslu, sehingga kami akan menjelaskan terkait kedudukan Siwaslu dalam pengawasan pemungutan dan penghitungan suara. Jadi Siwaslu adalah alat kerja pengawasan berbasis digital, sarana informasi dalam pengawasan proses dan hasil pemungutan dan penghitungan suara. Tujuannya adalah menyajikan informasi yang cepat hasil pengawasan serta menjadi dasar dalam tindak lanjut hasil pengawasan. Kedudukan Siwaslu dalam pengawasan pemungutan dan penghitungan suara tertuang dalam Perbawaslu nomor 1 2024 tentang pengawasan pemungutan dan penghitungan suara, yang mana itu menjadi salah satu metode dalam pengawasan. Lalu cara menggunakan Siwaslu, pertama untuk Bawaslu Provinsi, Kabupaten Kota dan Kecamatan itu mendapatkan akun dari Bawaslu RI. Kemudian untuk pengawas kelurahan desa dan pengawas TPS itu melakukan registrasi. Nah, registrasi dimulai pada masa tenang sampai hari pemungutan dan penghitungan suara. Langsung ke 19 masalah ini apa ini? Baik. Nah, dari data Siwaslu itu diperoleh hasil pengawasan berupa 13 masalah pada pemungutan suara dan 6 masalah pada penghitungan suara. Masalah yang pertama adalah TPS mengalami pembukaan pemungutan suara dimulai lebih dari pukul 7. Nah, isu permasalahannya terjadi karena hujan, tendanya rusak dan atau bocor, logistik yang belum datang atau kurang, saksi KPPS atau pemilih belum hadir pada pukul 7 sehingga menyebabkan TPS mengalami keterlambatan. Saran perbaikannya adalah segera untuk dilakukan pembukaan pemungutan suara begitu hal-hal yang tadi menyebabkan keterlambatan dapat teratasi. Lalu kalau ada hujan yang reda tidak berhenti, maka sampai pemungutan suara selesai direkomendasikan atau disaran perbaikan untuk dilakukan pemungutan suara susulan. Nah, lalu yang kedua adalah masalah didapati alat bantu disabilitas netra yang tidak tersedia di TPS. Salah satu isu permasalahannya karena logistik tidak tersedia atau terlambat tiba. Karena itu maka pengawas TPS menyampaikan saran perbaikan untuk segera disediakan alat bantu tunanetra tersebut. Masalah yang ketiga adalah TPS logistik yang tidak lengkap, baik itu surat suaranya atau tinta, paku, C-hasil dan logistik perlengkapan pemungutan suara lainnya. Nah, terkait dengan kendala ini atau masalah ini, maka dilakukan saran perbaikan oleh PTPS agar surat suara yang kurang dan logistik yang kurang itu untuk dikoordinasikan oleh KPPS secara berjenjang agar segera dilengkapi. Dalam hal sampai pemungutan suara selesai tidak ada penggantinya, maka menyampaikan saran perbaikan atau rekomendasi untuk dilakukan pemungutan suara lanjutan atau pemungutan suara susulan. Masalah yang keempat, TPS yang didapati adanya pemilih khusus yang menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan domisili KTP elektronik. Isu faktualnya adalah pertama, pemilih yang bersangkutan adalah pemilih yang benar-benar bukan penduduk yang datang ke TPS, bukan pemilih DPT, dan bukan pemilih DPK, dialah DPTB yang tidak membawa surat form model A pindah memilih. Kemudian yang berikutnya, maka pengawas menyarankan agar pemilih yang bersangkutan tersebut tidak diizinkan. Dalam hal berdasarkan hasil pencermatan pengawas pemilu, nyata terbukti adanya pemilih yang tidak memenuhi syarat tersebut, maka direkomendasikan untuk pemungutan suara ulang. Iya, itu dari 19 diantaranya itu ya. Baik, Yang Mulia. Ini konteksnya apa ketika itu kok ada siaran pers itu? Apa memang ada laporan ataukah temuan sendiri dari Bawaslu? Baik, Yang Mulia. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi kelembagaan pengawas pemilu, maka salah satunya adalah menyampaikan informasi hasil pengawasan secara cepat. Nah, kebutuhan ini adalah dalam rangka menginformasikan bahwa
terkait hal tersebut yang ada dalam pemungutan dan penghitungan suara, Bawaslu telah mengidentifikasi 19 masalah pada pemungutan dan penghitungan suara dan telah dilakukan langkah tindak lanjut dan semuanya telah disiarkan di siaran pers. Demikian, Yang Mulia. Dari 19 itu apa yang menurut saudara, yang pengetahuan saudara yang krusial yang... Baik, mohon izin Yang Mulia, yang krusial itu diantaranya adalah pemilih yang mencoblos 2 kali. Kemudian yang kedua adalah pemilih khusus yang tidak sesuai dengan domisili. Nah, terkait dengan pemilih yang mencoblos 2 kali, ketika dikonfirmasi ke pengawas TPS, kejadiannya itu ada, izin saya coba cek. Ini temuan di mana? Apakah bisa menunjukkan tempatnya? Bisa, Yang Mulia. Ada. Saya coba ambil case, mohon izin nanti juga dari saksi lain akan memberikan tambahan. Iya, nanti ini ada pendalaman dari hakim karena yang diminta sebenarnya bukan seperti ini. Tapi lanjutkan dulu. Lanjutkan. Yang berikutnya adalah TPS mengalami surat suara yang tertukar. Ini surat suara antar dapil, misalnya DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan pengawas TPS menyarankan agar segera dilakukan koordinasi terkait dengan tertukarnya surat suara tersebut. Nah, ada kondisi yang dalam hal surat suara tertukar itu tidak ada di TPS yang lain, maka kebijakan KPU dan Bawaslu adalah surat suara yang tertukar itu tetap digunakan, tapi yang dihitung itu surat suara partai politik. Nah, lalu yang berikutnya, TPS didapati adanya pendamping pemilih yang tidak menandatangani surat pernyataan pendamping, juga disampaikan secara perbaikan kepada KPPS. Lalu yang ketujuh adalah TPS tidak menjelaskan tentang tata cara, juga itu diingatkan untuk dibacakan dulu tata cara sebelum mulai pemungutan suara. Lalu TPS didapati papan pengumuman DPT tidak terpasang, juga saran perbaikannya sama. Lalu TPS didapati saksi yang mengenalkan atribut yang memuat unsur nomor urut pasangan calon atau partai politik atau DPD, juga menyarankan agar saksi tersebut mengganti atributnya dan yang bersangkutan bersedia untuk mengganti atribut. Yang ke-10 didapati adanya mobilisasi dan atau mengarahkan pemilih. Ini juga TPS menyarankan pada para pihak agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengarahkan atau mengintimidasi kepada pemilih atau penyelenggara. Lalu yang ke-11, TPS didapati adanya saksi yang tidak menunjukkan surat mandat, juga disampaikan agar dalam hal saksi datang ke TPS harus membawa surat mandat. Lalu didapati adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali. Kejadiannya ada yang faktual memang dia mencoblos 2 kali. Ada yang berdasarkan pandangan pengawas TPS, ketika surat suara dari KPPS itu terkirim double kepada pemilih, itu oleh pengawas TPS juga dihitung 2 kali. Kejadian demikian. Lalu ada juga surat suara yang telah tercoblos, dalam hal diketahui sebelum pencoblosan maka diminta agar dikembalikan kepada KPPS. Dalam hal surat suara tersebut diketahui di bilik suara maka dinyatakan rusak dan dimintakan pengganti. Dalam hal terdapat pemilih yang nyata-nyata menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali, maka berdasarkan pencermatan PTPS berkonsultasi kepada pengawas di atasnya, disampaikan saran atau rekomendasi untuk pemungutan suara ulang. Lalu berikutnya terdapat intimidasi kepada pemilih dan atau penyelenggara pemilu. Intimidasi itu berupa verbal ataupun non verbal. Ini dilakukan oleh pemilih karena pemilih itu berada di luar kategori DPTB, DPT ataupun DPK, dan yang bersangkutan itu memaksa ingin masuk TPS. Kemudian tidak berkenan menunjukkan KTP elektronik atau suket sehingga menyampaikan intimidasi secara verbal.
terlambat datang dan tidak diizinkan masuk TPS karena waktu pemungutan suara telah selesai. Lalu yang berikutnya 6 masalah pada penghitungan suara. Pertama adalah TPS yang didapati ada yang Sirekap tidak dapat diakses, diantaranya karena jaringan internetnya tidak stabil. Yang kedua, TPS melakukan penghitungan suara dimulai sebelum waktu pemungutan suara dimulai karena sudah tidak ada pemilih, namun disampaikan saran agar tetap dimulai pada pukul 13. Lalu yang ketiga, TPS didapati adanya ketidaksesuaian jumlah penghitungan surat suara sah dan surat suara tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan pilih. Pengawas TPS menyampaikan saran agar dilakukan pembetulan atau renvoy. Yang keempat, ada TPS yang didapati pengawas TPS tidak diberikan model C hasil salinan. Kejadiannya karena KPPS tidak ada mesin fotokopi di TPS, tidak memindahkan C hasil ke dalam C hasil salinan. Kemudian pengawas TPS menyarankan agar diberikan model C hasil salin dalam bentuk soft copy. Masalah kelima, TPS yang didapati saksi pengawas TPS dan masyarakat tidak dapat menyaksikan penghitungan suara dengan jelas. Kejadiannya karena lokasi TPS berada di lokasi yang sempit di antar bangunan atau di ruang kelas. Kemudian ada juga terjadi pemadaman listrik. Pengawas TPS menyarankan agar dalam hal pemilih tidak dapat menyaksikan secara jelas, meminta KPPS untuk bergeser posisinya agar masyarakat dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas. Masalah yang keenam, TPS didapati adanya intimidasi terhadap penyelenggara. Intimidasi terjadi karena terdapat peserta pemilu tidak menerima hasil surat suaranya, hasil penghitungan suara atau warga tidak menerima hasil perolehan calon yang didukungnya. Maka pengawas TPS berkoordinasi dengan berbagai pihak, baik KPPS maupun keamanan, untuk dapat bebas dari intimidasi terhadap penyelenggara pemilu. Demikian yang mulia. Baik. Jadi itu kumpulan-kumpulan masalah yang dihimpun kemudian disiarkan pers gitu ya. Betul yang mulia. Tapi data-data setiap kasusnya ada ya? Ada yang mulia. Baik, kemudian Hari Dirmanto. Baik, saya. Iya, dari Kalimantan Timur ya. Ya. Sebagai apa ini, saudara di sana? Kehadiran kami sini untuk menerangkan. Bukan saudara dari Kalimantan Timur Ya. di Bawaslu Kalimantan Timur? Iya, sebagai ketua di Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur. Jadi tetap melekat ya, sumpah saudara sebagai penyelenggara. Baik. Berlaku juga di persidangan ini sehingga diharapkan tidak berbohong di persidangan ini. Silakan Pak. Ya, izin memaparkan dengan slide yang mulia. Nah, di kesempatan ini kami ingin menyampaikan tadi membreakdown soal isu-isu yang disampaikan oleh saksi sebelumnya tentang 13 ya peristiwa yang terjadi pada saat pemungutan penghitungan suara. Sebenarnya kalau dalam rekap laporan pengawas TPS kami kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur itu cukup banyak identifikasi persoalannya. Cuma karena Bawaslu Republik Indonesia membuat kategori, kemudian kami memasukkan persoalan-persoalan itu ke dalam kategori saja, yang selebihnya kita kesampingkan. Nah, sejauh ini ada 2.522 data yang masuk soal kejadian-kejadian khusus pada saat pemungutan penghitungan suara. Kemudian dilakukan validasi menjadi 1.851. Kemudian kita bagi ke dalam beberapa kategori. Nanti kalau kita bisa telusuri peristiwanya ada di TPS apa aja melalui tayangan ini. Ini bisa dipisah pilpres atau gabung dengan? Nah, penyampainya semua bulat soal berhubungan dengan Pileg dan pilpres ya? Ya, pileg dan pilpres. Nah, kalau dalam slide ini bisa kita lihat bahwa kejadian-kejadian seperti TPS dibuka melewati. Gak bisa dipisah ya antara persoalan yang berkaitan dengan. Nanti bisa kelihatan pada saat kita lihat back data dasarnya, sumber data masalahnya.
Nanti di situ kita misalkan kita klik misal di TPS dibuka melebihi waktu, kemudian kita ke data dasarnya. Baru kelihatan kasusnya ya. Ya akan kelihatan di TPS mana, kejadiannya seperti apa. Nah ini himpunan persoalan-persoalan yang dihimpun di satu masalah, setiap masalah itu. Ini bagian yang sudah disampaikan ke Mahkamah oleh Bawaslu ya, oleh Pak Ketua kemarin. Ini belum ya. Belum. Ini sistem teman-teman Provinsi Kalimantan Timur yang menurut kami bisa dijadikan best practice ke depan. Ini berbeda dengan Siwaslu karena Siwaslu pakai pertanyaan ya dan tidak, kalau ini lebih kepada LHP, laporan hasil pengawasan. Demikian yang mulia. Sampaikan ini berikut akan kami sampaikan sebagai bukti tambahan. Berikut akses kepada yang mulia untuk melihat tentang Provinsi Kalimantan Timur. Berupa apa nanti yang diserahkan ke Mahkamah? Excel dan juga ini bisa diakses oleh yang mulia. Oke, lanjutkan dulu. Ya, baik. Terima kasih. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa pada hari pemungutan penghitungan suara di Kalimantan Timur itu terjadi beberapa persoalan. Tadi soal intimidasi, kemudian soal TPS yang terlambat terbuka, suara tertukar, kemudian soal disabilitas itu bisa kita tunjukkan di mana saja peristiwa itu terjadi, di kabupaten mana, kemudian di TPS apa, di kelurahan dan kecamatan apa. Nah, kehadiran kami sini untuk menerangkan apa yang digambarkan oleh Siwaslu tadi, oleh saksi sebelumnya. Kemudian peristiwa-peristiwa konkret itu terjadi di TPS mana saja di Kalimantan Timur. Ini yang kemudian dijadikan dihimpun oleh tenaga ahli tadi. Itu memang akumulasi dari daerah ya Pak Rahmat ya? Dari data. Jadi kita bisa, atau jika memang yang mulai berkenan, kita bisa menunjuk misalkan satu persoalan yang ada di list itu, kemudian kita akan masuk, setelah kita klik kita akan masuk ke TPS mana peristiwa itu terjadi. Iya, artinya ini memang semacam laporan saja bahwa secara general gitu kan, tapi bagian-bagian mana yang saudara bisa mengaitkan dengan dalilnya pemohon-pemohon jika ini disinggung, dikaitkan. Nah, di sini bisa kita lihat misalkan apa misalnya? Dalam press release pengawasan TPS kami ini terkait, ini agak jauh dari. Mungkin laptopnya saya kesinikan aja. Bagaimana Mahkamah kami bisa tahu ini 800 temuan atau laporan? Ini yang terjadi di Kaltim salah satu. Iya. Yang semula 1.500-an itu kan? Setelah divalidasi tinggal 800-an sekian itu kan? Ya nanti kalau begitu disampaikan saja ininya Pak. Ya, bentuk filenya, bentuk apa ini? Nanti kami sampaikan dalam bentuk file. Kita hubungkan, kami hubungkan dengan dalil-dalil pemohon yang ada relevansinya. Silakan Prof. Ya, ini saya tanya Ketua Bawaslu. Teman-teman yang dihadirkan di sini sudah di briefing ini untuk menjelaskan perkara yang kita persoalkan adalah dalam perkara Pilpres, satu. Yang kedua, mereaksi permohonan, dalil-dalil permohonan. Ditambah juga permintaannya Prof. Eni dan Prof. Saldi. Itu enggak? Teman-teman yang dihadirkan sini. Kalau cuma data-data begini kan kita jadi malah pusing, nggak fokus ke arah apa yang dipersengketakan. Gimana Pak Ketua? Izin yang mulia. Yang kami sampaikan adalah mengenai pertanyaan dari Prof. Eni mengenai siaran pers Bawaslu yang kemudian juga menjadi dalil salah satu dari para pemohon. Ini kami sampaikan bagaimana Siwaslu itu bekerja, dan kemudian yang kedua adalah bagaimana proses dari provinsi
itu masuk datanya ke ke pusat. Ini akan gambarkan pada 2 saksi ini yang mulia. Nanti yang selanjutnya adalah saksi ketiga, keempat, dan selanjutnya mengenai kasus-kasus yang dibahas, yang didalilkan oleh para pemohon yang mulia. Kasus-kasus misalnya di DKI Jakarta, masalah abdesi, masalah itu akan kami sampaikan pada... Bisa ya nanti disampaikan saksinya ya. Pak Ari Dirmanto, untuk Kalimantan Timur apa yang saudara sempat mengikuti apa yang dibocorkan oleh para pemohon ini tidak? Ya, yang mulia. Di mana yang ada keterkaitan dengan apa yang dibocorkan oleh para pemohon ini? Nah, terkait dengan apa? Pertama kami perlu jelaskan di Kalimantan Timur tidak ada laporan ya, laporan dari pemohon pasangan nomor urut 1 ataupun 3 ya, terkait dugaan pelanggaran di pemilu di Kalimantan Timur. Tapi kenapa Bapak dirandemkan untuk memberikan keterangan? Nah, ini terkait dengan dalil siaran pers yang muncul di salah satu pemohon. Nah, kami ingin menerangkan soal peristiwa-peristiwa yang ada di siaran pers itu terjadi di Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Ya. Tapi tidak tentu ada kaitannya dengan apa yang dibocorkan oleh pemohon. Iya, karena memang yang mulia siaran pers itu berisi global mengenai seluruh kejadian pungut hitung baik dari Pilpres, DPD, DPR RI sampai dengan DPRD Kabupaten Kota. Kalau begitu Pak Ketua, Pak Rahmat, mana yang berkaitan dengan yang dipersoalkan pemohon dari mana saja nih? Supaya kita utamakan. DKI. Yang DKI, yang mulia, Banten, kemudian Jawa Tengah yang mulia. Dan Jogja masalah TPS janggal. Baik, kalau begitu dari Jawa Tengah dulu. Kebetulan berurutan. Pak Nurholik, silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Yang Mulia Mahkamah Konstitusi, para pemohon, termohon, pihak terkait, sesuai dengan penugasan pimpinan Bawaslu RI, kami dalam kesempatan ini ingin menyampaikan beberapa hal peristiwa penanganan pelanggaran yang kemudian ada relevansinya dengan dalil-dalil yang disampaikan para pemohon, khususnya yang lokusnya di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Yang mulia, yang kami hormati, yang pertama perlu kami sampaikan bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah mendapatkan laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu yang disampaikan oleh Saudara Listiani WSH pada 6 Februari. Terlapornya adalah KPU Provinsi Jawa Tengah yang pada pokoknya menyampaikan bahwa adanya dugaan 502.564 DPT yang dianggap bermasalah. Laporan ini kami register dengan nomor register 001 LP_ADM_PP /BPWSL_14.00/2 tanggal 6 Maret. Dalam proses pemeriksaan persidangan, pada akhirnya laporan ini oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah kemudian diputuskan terlapor dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme sebagaimana yang didalilkan oleh pelapor berkaitan dengan DPT yang invalid. Terhadap putusan ini, Yang Mulia, pelapor mengajukan koreksi ke Bawaslu Republik Indonesia dan Bawaslu Republik Indonesia mengeluarkan putusan yang pada pokoknya menguatkan putusan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Berikutnya, Yang Mulia, Bawaslu Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah juga menangani proses penanganan pelanggaran dugaan tindak pidana pemilu. Yang ini adalah berdasarkan hasil penelusuran atau hasil pengawasan dari jajaran pengawas pemilu di Kabupaten Temanggung. Kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Desa Ngelondong di Kecamatan Paraan dengan mengumpulkan beberapa kepala desa. Ini setelah dilakukan penelusuran, kemudian dilakukan pembahasan di Sentra Penegakan Hukum Terpadu, kemudian
Bawaslu Kabupaten Temanggung meregister temuan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu ini dengan nomor register 001/rek dan seterusnya. Kemudian dilakukan klarifikasi dan lain sebagainya. Tapi pada pembahasan akhir di sentra penegakan hukum terpadu yang di dalamnya ada kepolisian, kejaksaan dan Bawaslu Temanggung, unsur tindak pidana pemilunya tidak dinyatakan tidak terbukti dari peristiwa yang ada di Kabupaten Temanggung. Entah demikian, Yang Mulia, perkara ini kemudian diteruskan kepada PJ Bupati Temanggung sebagai salah satu bentuk pelanggaran perundang-undangan lainnya. Berikutnya Yang Mulia, yang berkaitan juga dengan peristiwa yang terjadi di wilayah Provinsi Jawa Tengah, Bawaslu Kabupaten Tegal juga melakukan registrasi terhadap hasil temuan pengawasan penanganan dugaan pelanggaran pidana pemilu yang posisinya atau terjadi di sebentar ya Mulia. Yang terjadi di Kabupaten Tegal dan sudah diregister dengan tepatnya di TPS 01 Desa Lemah Dhuwur, Kecamatan Adiwarna, Kabupaten Tegal. Ini peristiwanya adalah pelanggaran terhadap pasal 531 Undang-Undang 7 tahun 2017, junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Saat ini sudah ditetapkan 3 orang tersangka dan posisinya saat ini sedang tahap penyidikan di kepolisian. Artinya pada pembahasan akhir sentra Gakumdu, temuan hasil pengawasan yang berujung pada tindak pidana pemilu ini sudah disepakati untuk naik ke penyidikan dan saat ini prosesnya masih ada di kepolisian. Perbuatan apa ini? Ini peristiwanya adalah salah satu tersangka pada saat hari H pencoblosan menyampaikan bahwa surat suaranya sudah tercoblos. Kemudian 2 tersangka lainnya memicu kegaduhan, satu diantaranya memvideokan, kemudian memviralkan di media sosial. Padahal setelah dia merasa tercoblos itu juga sudah diganti dengan surat suara yang baru. Tapi masih diproses ya? Iya Yang Mulia. Di mana lagi? Baik, berikutnya Yang Mulia, ada beberapa laporan dugaan pelanggaran, setidaknya ada 4 laporan dugaan pelanggaran dengan terlapornya adalah KPU Provinsi Jawa Tengah sebagian besar. Pelapornya sama dengan yang laporan pada soal DPT Listiani, yang terhadap laporan tersebut ada laporan dugaan pelanggaran pidana, kemudian penggelembungan suara dan lain sebagainya. Kami dari Bawaslu Jawa Tengah melakukan kajian terhadap 4 laporan dugaan pelanggaran tersebut. Dari hasil kajian awal ada beberapa syarat formil maupun material yang belum terpenuhi. Kemudian kami sampaikan pemberitahuan kepada pelapor untuk melengkapi sebagaimana diatur dalam Perbawaslu 7 tahun 2022, diberikan waktu 2 hari dan sampai batas akhir pemenuhan syarat, pelapor tidak memenuhi syarat sehingga laporan terhadap hal-hal yang demikian itu tidak diregister. Yang Mulia, selain itu kami juga melakukan beberapa penelusuran dari video dan beberapa temuan hasil pengawasan, meskipun yang kemudian tidak cukup terpenuhinya unsur-unsur pelanggaran sebagaimana dimaksud. Yang terakhir misalnya sebagaimana kami sampaikan dan mungkin didalilkan juga oleh pemohon, kami melakukan penelusuran terhadap dugaan pelanggaran pidana PJ Gubernur Jawa Tengah, tapi hasil proses penelusuran terhadap bukti dan informasi yang kami dapatkan, unsur-unsur tindak pidana pemilunya tidak cukup bukti sehingga tidak diregister menjadi perkara dugaan tindak pidana pemilu. Sebentar, yang ada
mobilisasi kepala desa oleh Polres ya. Ada tidak laporan seperti itu? Laporan tidak ada Yang Mulia. Laporan secara khusus yang masuk di Bawaslu tidak ada mobilisasi kepala desa oleh Polres. Tidak ada? Tidak ada Yang Di Mulia. seluruh Jawa Tengah itu? Tidak ada Yang Mulia. Yang di Kendal mengenai kepala desa juga? Yang di mana Yang Mulia? Kendal. Kendal. Oh, yang di Kendal itu yang secara khusus soal kepala desa, laporan secara khusus tidak ada, temuan juga tidak ada, hanya ada laporan hasil pengawasan terhadap kegiatan kampanye yang dihadiri Menteri Perdagangan Yang Mulia. Tidak ada ya? Tidak ada Yang Mulia. Kalau yang laporan-laporan mengenai bansos ada tidak? Tidak ada Yang Mulia. Di Jawa Tengah? Ya. Apalagi yang mau disampaikan? Sementara itu dulu Yang Mulia. Baik. Dari Provinsi DKI, Pak Sahroji. Siap Yang Mulia, Sahroji dari Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, anggota Divisi Hukum dan Diklat. Terima kasih waktunya yang sama-sama kita hormati Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan, kemudian pemohon dan termohon, pihak terkait, dan pimpinan kami dari Bawaslu Republik Indonesia. Terkait dengan Provinsi DKI Jakarta akan menyampaikan beberapa hal sebagaimana terdapat dalam permohonan pemohon, yaitu terkait dengan adanya kegiatan deklarasi desa bersatu, atau di situ ada Silatnas, kemudian terkait dengan kejadian di Car Free Day Jalan MH Tamrin, kemudian terkait dengan kegiatan yang ada di Pondok Pesantren Luhur As-Saqofah. Yang pertama kami akan menyampaikan terkait dengan kegiatan deklarasi desa bersatu, bahwa pada tanggal 19 November 2023 memang dilaksanakan kegiatan deklarasi desa bersatu atau Silatnas desa bersatu. Bahwa kemudian kami pada tanggal 22 November mendapatkan surat perintah dari Bawaslu RI nomor 898 tahun 2003 untuk melakukan penelusuran terhadap kegiatan silaturahmi nasional atau deklarasi bersatu. Selanjutnya kami melakukan penelusuran awal dilakukan oleh Bawaslu Kota Jakarta Pusat pada tanggal 22 dan 23. Yang dilakukan adalah mendatangi lokasi acara di lingkungan GBK, yaitu Gedung Indonesia Arena, bertemu dengan pengelolanya, menanyakan data-data terkait dengan pelaksanaan kegiatan tersebut. Namun dari Bawaslu Kota Jakarta Pusat tidak mendapatkannya karena pada saat itu pimpinan-pimpinan yang ada di GBK tidak di tempat. Mohon izin majelis, apa dilanjut atau? Dilanjut itu HP ya? Baik, kita lanjutkan, Iya. Ketua yang mulia. Kemudian pada tanggal 23 November kami coba menelusuri salah satu pelaksana atau peserta desa bersatu, yaitu Organisasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia atau APDESI. Yang kami ketahui itu berkantor di Jalan Janur 2, Kebonjeruk. Setelah didatangi oleh Bawaslu Jakarta Pusat, ternyata kantor tersebut sudah 2 bulan tidak berfungsi atau tidak digunakan, sehingga informasi tidak didapatkan. Dengan adanya laporan 2 penelusuran tersebut tanggal 23 dan tanggal 22 dan 23, kemudian kami dari Bawaslu Provinsi akhirnya langsung melakukan penelusuran lebih lanjut. Kemudian pada tanggal 28 November kami dari Bawaslu Provinsi mendatangi lagi ke gedung GBK atau Indonesia Arena tersebut, kemudian baru bisa bertemu dengan pimpinan pengelola Indonesia Arena. Kemudian kami mendapatkan beberapa data. Selanjutnya kami juga melakukan pencarian APDESI lagi. Ternyata APDESI ada 2 yang mulia.
Jadi satu tadi yang beralamat di Janur 2, Kebonjeruk, yang kantornya tidak digunakan atau sudah 2 bulan tidak berfungsi. Kemudian ada satu lagi abdesi yang ada di Cipete, Jalan BDN Raya. Nah, kita ketemu dengan pengurus yang abdesi yang di Cipete, ternyata abdesi ini tidak ikut dalam pelaksanaan kegiatan deklarasi desa bersatu. Nah, kemudian kami minta data-data lagi terkait abdesi yang satu dan sebagainya. Kemudian kita juga melakukan googling data-data terkait dengan deklarasi, kemudian ditemukan apa yang disebut dengan ABPEDNAS, Asosiasi Badan Musyawarah Desa Nasional. Yang kemudian kita cari alamatnya ternyata ada di Gudang Peluru. Kemudian kita datangi di sana dan bertemu dengan ketuanya, yang memang ketuanya mengakui bahwa dia adalah salah satu peserta. Singkat cerita, setelah kami melakukan proses penelusuran, kemudian sampai dengan tanggal 4 Desember kami kemudian dalam rapat pleno menyatakan temuan dugaan pelanggaran. Nah, temuan dugaan pelanggaran ini karena yang pidana sudah masuk di RI, kami fokus ke pelanggaran administrasi dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya. Apa yang sudah masuk di RI, Pak? Terkait dengan tindak pidananya. Iya, apa itu? Ada laporan terhadap kasus tersebut kepada Bawaslu RI. Ke Bawaslu RI. Oke, jadi bukan tindak pidananya apa? Kampanye di luar jadwal, Yang Mulia. Kampanye di luar jadwal. Oke, lanjut yang bagian DKI bagaimana? Baik, setelah kami membuat temuan pada tanggal 4, kemudian kami melakukan proses kajian klarifikasi, kemudian mengundang para pihak. Nah, kemudian barulah diketahui bahwa pelaksanaan deklarasi di Desa Bersatu itu dilakukan oleh 8 organisasi. Antara lain ABDESI, ABPEDNAS, DPN PPDI, kemudian DPP PPDI, kemudian Aksi, Kompak Desi, PAB Desi, kemudian Parade Nusantara. Nah, dari keterangan pihak-pihak yang kami minta keterangan, ternyata memang menyebutkan beberapa yang terlibat adalah kepala desa aktif, perangkat desa aktif, dan kepala desa yang sudah tidak aktif atau pensiun, dan perangkat desa yang tidak aktif. Jadi bercampur. Nah, kemudian kita coba mencari kepala desa yang aktif dan perangkat desa yang aktif, gitu ya. Kemudian ditemukanlah 2 nama. Yang pertama Bapak Widi Hartono, beliau Ketua DPN PPDI, Persatuan Perangkat Desa Indonesia. Nah, ini tercatat sebagai perangkat desa aktif. Beliau bertugas di Kepala Dusun Desa Guntur di Jawa Tengah, Boyolali, Jawa Tengah. Nah, kemudian yang satu lagi Bapak Irawadi. Pak Irawadi ini Ketua Asosiasi Desa Seluruh Indonesia. Ini terindikasi awal sebagai kepala desa aktif di sekitar Tangerang, lokasi Tangerang. Namun disinyalir informasinya beliau juga mendaftar sebagai calon anggota DPD. Nah, kemudian kami melakukan klarifikasi dan sebagainya, sehingga hasil akhir kami adalah bahwa kegiatan deklarasi Desa Bersatu kami putuskan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Jadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu terkait dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pada pasal melanggar pasal 29 dan pasal 51. Terhadap pelanggaran pemilu kita tidak menemukan pelanggaran tersebut.
Siapa itu yang terkait dikenakan sanksi siapa? ini karena memang terbukti Widi Hartono sebagai perangkat desa aktif, kemudian Irawadi yang dia kepala desa kemudian mencalonkan DPD, dan yang lain tidak diketahui namanya karena memang susah mendapatkan datanya, sehingga kami akhir dari kajian kami adalah menyampaikan rekomendasi kepada Kementerian Dalam Negeri untuk dilakukan pembinaan terhadap atau untuk dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Kedua orang ini? Kedua orang dan kepala desa yang artinya pembinaan itu keseluruhan. Dan kepada asosiasi-asosiasi yang memang terlibat dalam kegiatan tersebut. Diberi pembinaan atau diberi sanksi? Kita rekomendasinya dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan ketentuan. Apa itu konkretnya? Ya nanti selanjutnya kan kita serahkan kepada Kementerian Dalam Negeri. Ada saudara kemudian monitor? Kami sudah monitor komunikasi, namun memang belum mendapat jawaban. Nah sampai sekarang kita juga masih monitor terkait dengan tindak lanjut rekomendasi kami tersebut. Oke, kemudian apa lagi untuk DKI? Kemudian yang kedua terkait dengan kegiatan Car Free Day di Jalan Tamrin. Bahwa kegiatan Car Free Day itu memang terjadi dilakukan pada tanggal 3 Desember 2023. Di mana dalam Car Free Day tersebut sesuai dengan informasi media dan juga data penelusuran yang kami lakukan, itu ada pembagian susu merek Greenfield kepada warga yang hadir di kawasan CFD tersebut. Bahwa terkait dengan tindak pidana memang ada laporan kepada Bawaslu RI yang kemudian pada tanggal 27 Desember sudah diterbitkan surat pemberitahuan tentang status laporan. Jadi terkait dengan tindak pidana di situ keputusan Bawaslu RI terkait nomor laporan 001/12 tahun 2003 tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tidak pidana pemilu. Nah, kemudian memang karena ada kegiatan yang CFD ini terkait dengan peraturan Gubernur nomor 12 tahun 2016 tentang pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Nah, di situ ada di pasal 7 yang melarang, pasal 7 ayat 2 yang melarang kegiatan tersebut. Nah kemudian Bawaslu Kota Jakarta Pusat, ya ini penanganannya dilakukan oleh Bawaslu Kota Jakarta Pusat, melakukan penelusuran terhadap kegiatan tersebut. Kemudian setelah melakukan penelusuran, hasil akhirnya adalah tadi bahwa tindakan membagikan susu di wilayah bebas kendaraan bermotor itu tidak sesuai dengan Pergub nomor 12 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 yang menyatakan HBKB atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik dan sara serta orasi ajakan yang bersifat menghasut. Jadi di situ hanya kita menemukan adanya kegiatan politik, tetapi tidak menemukan adanya kegiatan kampanye, hanya kegiatan politik. Apa yang dilakukan Bawaslu? Kita kemudian merekomendasikan dugaan pelanggaran tersebut kepada PC Gubernur DKI Jakarta yang memang menerbitkan Pergub 12 tahun 2012 untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah kemudian sampai saat ini kami masih koordinasi terkait dengan tindak lanjutnya. Demikian yang mulia. Yang berkaitan dengan yang di GBK tadi, yang pidana apa ya Pak Rahmat? Kampanye di luar jadwal ya? Iya, itu ke siapa? Subjek hukumnya siapa yang Subjek ditindak? hukumnya Cawapres yang mulia. Cawapres siapa itu? Pak Gibran Rakabuming Raka.
apa yang kemudian dilakukan Bawaslu RI? Kami melakukan kajian awal yang mulia, kegiatan itu pada tanggal 19 November 2023, sedangkan kampanye dimulai pada 20 November 2023. Jadi tidak memenuhi unsur kampanye di luar jadwal yang mulia. Tidak memenuhi? Ya. Karena kampanye di luar jadwal menurut PKPU adalah kampanye yang diadakan di dalam masa kampanye, tapi jadwalnya diatur dalam masa kampanye tersebut, dan itu yang dilakukan di luar dari apa yang diatur selama masa kampanye itu yang mulia. Kenapa tadi didorong untuk ke unsur pidana? Tidak unsur pidana yang mulia. Apa? Dilaporkan unsur pidananya. Ya. Dilaporkan oleh pelapor yang mulia, bukan oleh kami. Oh, tapi tidak memenuhi itu. Iya. Nah, jadi tidak tidak memenuhi syarat material yang mulia. Itu ya Pak Saroji dari DKI hanya itu. Mohon izin satu lagi terkait dengan yang ada di permohonan terkait dengan adanya kegiatan di Pondok Pesantren Luhur Asakofah. Apa yang mau dijelaskan? Ya. Baik, terkait dengan kegiatan di Pondok Pesantren Luhur Asakofah yang terjadi pada tanggal 10 November 2003 yang dilakukan oleh calon wakil presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Raka Buming Raka yang melakukan kegiatan silaturahmi ya kepada pimpinan Pondok Pesantren Luhur Asakofah, bahwa kami mendapatkan informasi dari media terkait dengan kegiatan tersebut. Kemudian kegiatannya tanggal 10 Desember 2003. Kemudian tanggal 12 kami menginstruksikan kepada Bawaslu Kota Jakarta Selatan untuk melakukan penelusuran ya terhadap kegiatan Capres nomor 2 di Pondok Pesantren Luhur Asakofah. Bahwa hasil penelusuran yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Jakarta Selatan beserta tim, kemudian di sana mereka menemui beberapa pihak. Yang pertama memenuhi pihak security pondok pesantren yang menerangkan bahwa kehadirannya mendadak, yaitu terjadi pada tanggal 10 sebelum ba'da sholat maghrib sampai dengan sholat isya waktu kegiatannya. Kemudian di situ juga bersamaan dengan ada kegiatan pengajian ya santri kelas 7, 8, 9 untuk sekolah SMP. Kemudian kami juga melakukan koordinasi dan minta keterangan terhadap pimpinan pondok pesantren itu. Betul, salah satunya pimpinan pondok pesantren Bapak Agil Sirot yang menyatakan bahwa memang tidak ada pemberitahuan karena kegiatan tersebut hanya silaturahmi, ya silaturahmi kepada pimpinan. Kemudian informasi dari pihak-pihak yang ada di Pondok Pesantren Luhur Asakofah tidak dilakukan tindakan kampanye. Memang ada pembagian pembagian gantungan kunci yang berbentuk Naruto dan juga buku bola dunia. Informasi dari pihak pondok pesantren tidak ada kegiatan kampanye, sehingga karena tidak ada kegiatan kampanye kami tidak menindaklanjuti hasil penelusuran kami. Demikian yang mulia. Apa ada pembagian itu ya? Iya, bukunya pun buku bola dunia, informasinya mereknya, kemudian gantungan kunci. Bapak kepada para santri. Gitu. Jangan pakai buku pun, itu Bapak sudah. Mohon maaf Pak Julius. Iya, itu. Apalagi? Saya kira 3 itu cukup majelis yang disampaikan oleh Bawaslu DKI Jakarta.
Ya, seizin Ketua ya. Ini masih di Jakarta ya. Jadi di dalil pemohon nomor 2 itu dikatakan begini dalilnya. Bawaslu tidak efektif dalam menyelesaikan pelanggaran yang dilaporkan kepadanya. Berbagai laporan penyelenggaraan yang diadukan terhadap pasangan calon nomor urut 2 dan Partai Gerindra tidak diproses secara layak oleh Bawaslu. Itu ya bukti permohonannya, bukti P23 dan bukti P31. Kemudian banyak keterangan yang dilakukan telah direspon oleh Bawaslu atas dalil itu. Kemudian terakhir ada kesimpulan begini. Kesimpulannya sebentar saya carinya. Meskipun Bawaslu menyatakan tidak terdapat pelanggaran terhadap Undang-Undang Pemilu, namun Bawaslu melalui rapat pleno memutuskan untuk melaksanakan penelusuran melalui Bawaslu Provinsi DKI Jaya. Berdasarkan surat Bawaslu nomor 898 dan seterusnya tanggal 22 November 2023, oleh karena Bawaslu memandang perlu untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran. Gimana itu, Pak Ketua Provinsi Bawaslu? Baik, tadi sudah kita sampaikan terkait dengan surat 898 instruksi untuk melakukan penelusuran. Bawaslu DKI Jakarta sudah melakukan hal tersebut, melakukan penelusuran terhadap kegiatan deklarasi Desa Bersatu dan ditemukan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang sudah kita rekomendasikan kepada Kementerian Dalam Negeri. Terima kasih. Oke. Terus kemudian yang berikutnya, yang ada laporan 15 Januari 2024, yang pada pokoknya kesimpulannya, sehingga laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat material, bukti PK 14, itu gimana itu? Ini soalnya yang nulis Bawaslu sendiri. Ada buktinya. Ini kita telusuri dan kita perdalam di bukti ini. Gimana Pak Ketua Bawaslu RI? Atau laporan 012 yang mulia tanggal 15 Januari atau 15 yang Januari. Bukti PK 14 itu? Ya. Ini berkaitan dengan laporan dengan kutipan kalimat capres nomor urut 2. Prabowo Subianto mengatakan saudara ada yang boleh menyinggung punya tanah air berapa, punya tanah ini dia pintar atau goblok sih gitu. Itu yang mulia laporan. Itu yang di Riau ya? Ini sebentar yang mulia. Ada pidato di Riau itu? Iya. Iya yang mulia. Jadi laporan itu pelapor menyatakan pernyataan tersebut merupakan perbuatan menghasut dan mengganggu ketertiban umum. Oke. Bawaslu tidak melihat ada dampak yang menyebabkan orang melakukan perbuatan tersebut sehingga laporan ini tidak kemudian memenuhi. Jadi ada yang mengatakan memenuhi syarat formil tapi tidak memenuhi syarat material begitu. Material, iya. Karena tidak ada dampaknya. Iya. Ya. Iya. Oke. Terima kasih Pak Ketua. Baik, Rob. Dilanjut Pak Jaki M. Jam-Jam. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Mahkamah Konstitusi, pemohon, termohon, pihak terkait, pimpinan Bawaslu RI yang kami hormati, izinkan kami menyampaikan keterangan atas dalil pokok permohonan pemohon dalam keterangan Bawaslu yang menyangkut hasil pengawasan dan penanganan pelanggaran pemilu di wilayah Provinsi Jawa Barat sebagai berikut. Mohon izin kami bacakan Yang Mulia. Yang pertama, bahwa keterangan Bawaslu atas dalil pokok permohonan pemohon terkait pengarahan aparatur negara di Kabupaten Bogor, Bawaslu Kabupaten Bogor pada pokoknya telah melakukan pencegahan dengan mengeluarkan surat imbauan terkait netralitas ASN, TNI, dan Polri
yang masing-masing ditujukan kepada ASN di Kabupaten Bogor, para kepala desa, perangkat desa, dan badan pemusyawaratan desa, jajaran BUMD di Kabupaten Bogor, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM, Komandan Kodim 0621 dan Kepala Kepolisian Resort Bogor. Pide keterangan Bawaslu halaman 43-44. Selanjutnya keterangan Bawaslu atas dalil pokok permohonan pemohon terkait siaran pers tanggal 15 Februari 2024 terkait surat suara tercoblos sebelum pemungutan suara. Bawaslu Jawa Barat pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Mohon izin kami membacakan. Yang pertama dulu tadi gimana tindak lanjutnya, Pak? Belum jelas tadi. Untuk terkait dengan pengarahan aparatur negara di Kabupaten Bogor, yang mulia, pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Bogor melakukan fungsi pencegahan dengan mengirim surat imbauan kepada stakeholder yang berkaitan dengan ASN atau TNI Polri yang memang harus menjunjung tinggi nilai netralitas dan imparsialitas. Namun memang di Kabupaten Bogor sendiri tidak ada laporan yang berkaitan dengan netralitas. Secara substansi bagaimana berkaitan dengan isu itu? Secara substansi penilaian atau temuan dari kok kemudian mengirimkan nota pencegahan atau itu dasarnya apa? Sebagai bagian dari tugas pencegahan terhadap potensi pelanggaran netralitas. Dikirim ke siapa itu? Kepada ASN di Kabupaten Bogor, artinya ke pemerintah Kabupaten Bogor yang mulia, kemudian kepada TNI Polri, artinya di situ ada Kepala Kepolisian dan Komandan Kodim. Jadi perbuatan konkretnya tidak ditemukan? Tidak, ya mulia. Sebagai upaya ini temuan pencegahan. apa laporan ini? Tidak ada yang mulia, hanya pencegahan, bentuk pencegahan. Baik. Yang terkait dengan siaran pers? Mohon izin melanjutkan yang mulia. Terkait dengan peristiwa adanya surat suara tercoblos di beberapa kabupaten kota di wilayah Provinsi Jawa Barat, yaitu di Kota Cimahi, Kabupaten Garut, Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Kuningan, Kota Bandung, dan Kabupaten Bogor. Ya udah, mohon izin menyampaikan. Yang pertama, Kota Cimahi di Kecamatan Cimahi Selatan, Kelurahan Utama, nomor TPS 69, jumlah surat suara tercoblos 1, jenis pemilihan PPWP, tercoblos untuk pasangan nomor urut 3. Kedua, masih di Kota Cimahi di Kecamatan Cimahi Selatan, Kelurahan Ciberem, nomor TPS 17, jumlah surat suara yang tercoblos 1, jenis pemilihan PPWP, tercoblos untuk pasangan nomor urut 2. Selanjutnya di Kabupaten Garut, untuk Kecamatan Garut Kota, Kelurahan Pakuwon, TPS 10, jumlah surat suara tercoblos 1 untuk jenis pemilihan PPWP pasangan nomor urut 01 yang sudah tercoblos. Masih di Kabupaten Garut, masih juga di Garut Kota, Kelurahan Pakuwon, TPS 19, jumlah surat suara yang tercoblos 1 PPWP untuk pasangan nomor urut 3. Masih di Kabupaten Garut, untuk Kecamatan Samarang, Kelurahan Sukarasa, nomor TPS 6, surat suara yang tercoblos 2 surat suara untuk pemilihan PPWP, tercoblos untuk pasangan nomor urut 2. Kemudian masih di Kabupaten Garut yang mulia, untuk Kecamatan Cisurupan, Kelurahan atau Desa Simpang Sari, TPS 17, surat suara yang tercoblos sebanyak 24 surat suara untuk pemilihan PPWP, kemudian tercoblos untuk pasangan calon 03 sebanyak
17 surat suara dan untuk pasangan calon 02 sebanyak 7 surat suara. Di Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Kelurahan Jakamulya di TPS 36 tercoblos 1 untuk pemilihan PPWP untuk nomor urut pasangan calon nomor 2. Di Bekasi Timur, Bekasi Jaya, nomor TPS 33 tercoblos 1 surat suara untuk pemilihan PPWP untuk paslon 01. Di Kabupaten Karawang, Kecamatan Karawang Timur, Kelurahan Adiarsa Timur di TPS 25, 5 surat suara tercoblos, yaitu untuk pasangan calon nomor 1 sebanyak 2 surat suara dan pasangan nomor urut 2 sebanyak 3 surat suara. Di Kota Bandung, Kecamatan Buah Batu, Kelurahan Sekejati di TPS 44, 1 surat suara PPWP untuk 3 pasangan calon, artinya paslon 01, 02, dan 03 di 1 surat suara. Kemudian di Kabupaten Bogor, Kecamatan Gunung Putri, Desa Bojongkulur, TPS 54, kemudian surat suara yang tercoblos untuk pemilihan PPWP 8 untuk pasangan calon nomor urut 02. Bahwa terhadap peristiwa surat suara yang tercoblos sebelum pemungutan suara inkasu telah ditindaklanjuti oleh KPPS dengan cara surat suara yang tercoblos dipisahkan dan dikategorikan sebagai surat suara rusak dan pemilih diberikan surat suara yang baru. Selanjutnya, keterangan Bawaslu atas dalil pokok permohonan pemohon terkait saran perbaikan dan atau rekomendasi pemungutan suara ulang yang tidak ditindaklanjuti KPU Kabupaten Kota, pada pokoknya berkenaan dengan hal tersebut, Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah memutus KPU Kota Bandung melanggar administratif pemilu atas tidak ditindaklanjutnya rekomendasi pemungutan suara ulang sebagaimana putusan nomor 001-PL-BWSL.PROP-13-00-3 dengan pide keterangan Bawaslu halaman 94. Selanjutnya, keterangan Bawaslu atas dalil pokok permohonan terkait pelanggaran TSM dalam bentuk nepotisme yang melahirkan abuse of power, terkoordinasi merusak tatanan sosial politik di Indonesia terhadap penggunaan pakaian olahraga bernuansa dukungan kepada paslon 02 oleh camat di Kota Bekasi. Pada pokoknya terdapat hasil koreksi penerusan pelanggaran netralitas ASN sebagai berikut, bahwa terdapat permintaan koreksi yang disampaikan oleh Saudara Ihsan Wiguna atas penanganan laporan nomor 15-13-LP-13-Kota-13-13.03-1-2024. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah menindaklanjuti permintaan koreksi atas perkara inkasu sebagaimana berita acara hasil koreksi nomor 001-LP-13-Prop-13-00-1-2024 dengan hasil sebagai berikut. Bahwa terdapat pembagian kaos atau jersey simbol bernomor punggung 2 sejumlah 12 potong yang digunakan untuk melakukan foto bersama oleh peserta kegiatan pertandingan sepak bola antara Bank BJB Cabang Bekasi dengan pemerintah Kota Bekasi dan silaturahmi antar kecamatan sekota Bekasi pada tanggal 29 Desember 2023 di Stadion Patriot Candrabaga, Kota Bekasi. B. Bahwa jersey tersebut digunakan untuk foto bersama dengan cara memegang kaos oleh 12 camat sekota Bekasi, namun kemudian terdapat 5 orang camat yang menunjukkan langsung jersey nomor punggung 2.
C. Bahwa 5 orang camat tersebut diduga melanggar netralitas ASN sebagaimana ketentuan perundang-undangan. D. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah merekomendasikan dugaan pelanggaran netralitas ASN Inkasu kepada Komisi Aparatur Sipil Negara sebagaimana surat nomor 107/PP-K.JB/02/2024 tertanggal 2 Februari 2024. E. Bahwa telah terdapat jawaban dari Komisi Aparatur Sipil Negara sebagaimana surat nomor B/1000/01.03/2024 tertanggal 15 Maret 2024 yang pada pokoknya terhadap dugaan pelanggaran netralitas ASN Inkasu telah dilakukan klarifikasi terhadap para pihak yang menghasilkan kesimpulan Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN belum menemukan adanya pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh para terlapor. Video keterangan Bawaslu halaman 30 dan halaman 46. Itu jawaban dari KASN ya? Betul, Yang Mulia. Masih ada lagi? Mohon izin satu lagi, Yang Mulia. Silakan, terkait dalil apa? Keterangan Bawaslu atas dalil pokok permohonan pemohon terkait tindak lanjut dugaan pelanggaran pemilu berkaitan dengan beredarnya video berdurasi 19 detik di media sosial yang mengatasnamakan Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut menyatakan dukungan terhadap calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka pada pokoknya telah dilakukan penanganan pelanggaran sebagai berikut. Bahwa terhadap peristiwa dugaan pelanggaran Inkasu terdapat 4 laporan yang disampaikan kepada Bawaslu, yaitu melalui 1 laporan melalui Bawaslu RI, 1 laporan kepada Bawaslu Provinsi, 2 laporan kepada Bawaslu Kabupaten Garut, serta 1 register temuan berkaitan dengan kasus yang sama, Yang Mulia. Kemudian berdasarkan tindak lanjut atas penanganan laporan dan temuan dugaan pelanggaran tersebut, pada pokoknya berdasarkan pembahasan di Sentra Gakumdu Kabupaten Garut, temuan nomor 001 dan seterusnya, dinyatakan tidak terbukti sebagai tindak pidana pemilu, akan tetapi mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. Atas dasar hasil pembahasan Sentra Gakumdu tersebut, Bawaslu Kabupaten Garut telah memberikan rekomendasi kepada Sekretaris Daerah selaku pejabat yang berwenang untuk menindaklanjuti hasil penanganan pelanggaran yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Garut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kontak kerja pegawai tersebut. Demikian Yang Mulia disampaikan. Terima kasih. Apa laporan kembali dari Sekda itu belum ada? Nggak tahu. Yang dari Sekda Garut. Sudah Yang Mulia. Apa? Hukuman disiplin yang para terlapor itu diberikan hukuman disiplin, dinonaktifkan sementara selama 3 bulan dan tidak mendapatkan gaji. Demikian. Baik, dari Ibu Umi Ilina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, pihak pemohon dan termohon, serta pihak terkait dan pimpinan Bawaslu Republik Indonesia. Saya akan menjawab keterangan tertulis kami. Perkenalkan dahulu, saya Umi Ilina, saya Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami akan memberikan keterangan tertulis terkait dengan TPS janggal yang didalilkan oleh pemohon di Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kecamatan apa Kapanewon?
Bahasa Jawanya Kapanewan, Pak. Tapi nanti kalau pakai Kapanewan secara nasional tidak mengerti, jadi izin saya ganti kecamatan. Baik, silakan. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sleman telah melakukan pengawasan rapat pleno terbuka, rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan DPSHP akhir dan penetapan daftar pemilih tetap tingkat Kabupaten Sleman dalam pemilihan umum tahun 2024 oleh KPU Kabupaten Sleman pada Rabu 21 Juni 2023 di Hotel Prima SR, Jalan Magelang KM 11 Sleman. Dalam pleno tersebut ditetapkan jumlah TPS lokasi khusus di Kabupaten Sleman pada pemilu tahun 2024 sebanyak 45 TPS dengan jumlah pemilih sebanyak 10.134 pemilih dan sudah termasuk 5 TPS lokasi khusus di Kecamatan Kalasan yang berada di Balai RSBKL DIY, Unit Bina Laras, dan Universitas Kristen Immanuel atau UNKRIM. Nah, itu kami lampirkan dalam bukti form A pengawasan DPSHP akhir DPT Bawaslu Kabupaten Sleman yang mulia. Kesimpulannya apa Ibu itu? Kesimpulannya bahwa terkait TPS janggal itu? Ya, janggal itu merupakan TPS lokasi khusus. Secara keseluruhan yang mulia, di daerah Istimewa Yogyakarta terdapat 85 TPS lokasi khusus. Untuk Sleman itu ada 45 lokasi TPS lokasi khusus. Kemudian untuk Bantul itu ada 22 TPS lokasi khusus. Di Kulon Progo ada di Kulon Progo ada 2 lokasi khusus, di Kota Yogyakarta itu ada 14 lokasi khusus dan di Gunung Kidul ada 2 lokasi khusus. Nah, untuk lokasi khusus ini memang diberikan kode 9. Jadi misalnya 901, 902 dan lain-lain. Itu yang didalilkan oleh pemohon. Apa itu kriterianya Ibu, lokasi khusus itu? Nah, kriteria lokasi khusus ini untuk khususnya di daerah Istimewa Yogyakarta itu di perguruan tinggi paling banyak yang mulia. Kalau boleh saya bacakan daftar dari 85 TPS lokasi khusus itu. Tidak perlu, tapi kriteria untuk dikategorikan TPS lokasi khusus ya. Karena banyak mahasiswa pendatang. Iya, karena perguruan tinggi, kemudian lapas, kemudian pesantren. Nah, itu yang dimasukkan dalam kategori TPS lokasi khusus yang mulia. Baik. Kemudian yang berkaitan dengan bantuan sosial, Bu? Oh, tidak ada ya? Hanya ini terkait dugaan TPS janggal, kemudian yang kedua terkait tindak lanjut penanganan pelanggaran. Maksudnya masih yang terkait di atas atau ada lagi berbeda ini? Izin yang mulia, saya hanya menyampaikan terkait dengan TPS janggal ya? Janggal. Terima kasih maksudnya yang mulia. Terkait dengan penanganan pelanggaran itu artinya tidak ditemukan pelanggaran jadinya kan? Karena itu memang legal kan? Iya, ini legal. Iya, yang mulia ini legal. Baik, dari Pak Badrul Munir. Baik, terima kasih yang mulia. Saya Badrul Munir dari Bawaslu Provinsi Banten, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran. Pada hari ini saya akan memberikan keterangan Bawaslu terkait permohonan pemohon. Yang pertama dari pemohon nomor 1 yang mendalilkan awal Januari 2024 Jokowi membagikan bantuan beras di Kabupaten Serang, Banten tak jauh dari lokasi pembagian terpacak baliho Prabowo Gibran dengan bukti P98. Kemudian juga dari dalil pemohon 1 yaitu ini pemohon 3 tidak
adanya tindak lanjut terhadap laporan nomor 17 dan selanjutnya dan nomor 18 selanjutnya di mana Insinyur Haji Joko Widodo dilaporkan karena membagikan bantuan sosial dalam kunjungan kerja di Desa Margagiri, Banten bersebelahan dengan alat peraga kampanye pasangan calon nomor 2. Bahkan dalam laman resmi Bawaslu sikap lapor kedua laporan ini tidak ditemukan bukti. Nah, untuk kedua dalil pemohon tersebut telah dijawab oleh Bawaslu RI dalam keterangannya. Untuk pemohon 1 dijawab di halaman 24 dan 25, untuk pemohon 2 dijawab di halaman 66 dan 67. Nah, jawaban secara umum dapat kami sampaikan bahwa laporan tersebut sudah ada 2 laporan terkait pokok aduan yang sama, peristiwa yang sama, dan subjek hukum yang sama. Tapi yang membedakan adalah pelapornya berbeda. Jadi laporan tersebut memenuhi syarat formil dan material dan telah diregister. Kemudian atas laporan tersebut telah dilakukan proses penanganan pelanggaran melibatkan Gakumdu karena mengarah ke tindak pidana. Kemudian telah dilakukan klarifikasi dengan memanggil beberapa saksi dan pihak-pihak yang berkaitan atau mengetahui informasi tersebut. Kemudian dari hasil pembahasan dan pleno Bawaslu Provinsi Banten kemudian disimpulkan tidak terpenuhi unsur-unsur pelanggaran atau tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana pemilu. Demikian Yang Mulia, terima kasih. Yang saudara tangani sendiri ataukah yang kemarin sudah dijawab oleh Bawaslu? Saya tangani. Jadi yang disampaikan Bawaslu kemarin adalah laporan yang secara berjenjang dari saudara? Betul, Yang Mulia.